Mega temui Wipawe salam perpisahan. Pertemuan terakhir duel Wipawe dan Mega adalah di ronde kelima kemarin yang mengakibatkan Wipawe akan absen selama 1 tahun dengan mengalami cedera ACL. Sosok Wipawe dan Megawati Hangestri pun menjadi pemain Asia yang berhasil memperpanjang kontrak musim kedua bersama. Sayangnya Hillstad belum memutuskan apakah akan mencari pengganti dari pemain timnas voli Thailand tersebut, mengingat hanya tersisa 2 putaran terakhir sebelum babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Sebagai salah satu lawan sekaligus sahabatnya itu, Mega merasakan kesedihan melihat Wipawe harus pergi lebih cepat di Liga Voli Korea. Sosok Wipawe di mata Mega adalah pemain yang baik hati ke semua orang. Wipawe kenal dekat dengan Mega sejak sama-sama satu klub bermain di Thailand. 2021, hal tak terduga pun terjadi. Wipawe harus mengakhiri Liga Korea lebih cepat. Wipawe dalam unggahan video mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan dukungan atas cedera yang dia alami ini. Untuk sahabatnya sekaligus lawan Mega yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar Wipawe lebih kuat dalam masa pemulihan yang cukup panjang. Di postingan terbaru via Instagram, Hyundai Hillstad memberikan konfirmasi dengan mengatakan, ini adalah berita yang menyedihkan. Nomor 23 Wipawe saat pertandingan 7 Februari lalu mengalami cedera lutut kiri. Setelah pemeriksaan, kami didiagnosis menjalani perawatan bedah. Kami akan mendukung kesembuhan cepat pemain Wipawe. Ayo guys, kita mari mampir ke IG-nya Wipawe, berikan dia dukungan dan doa agar lebih kuat lagi dalam pemulihan. Kedekatan Mega dan Wipawe setelah insiden itu menjadi highlight media Korea karena keduanya bukan hanya sekedar lawan sekaligus sahabat di luar pertandingan. Keduanya sama-sama menjadi pemain asing Asia Tenggara yang cukup dihandalkan di klub masing-masing. Sayangnya Wipawe harus meninggalkan Hyundai Hillstad untuk masa pemulihan. Megawati tak ada habis-habisnya menjadi sorotan di Liga Korea. Megawati menjadi monster mengerikan bagi lawannya hal ini karena pelatih Ko Hee-jin yang selalu mengandalkan Megawati sebagai andalan untuk mencetak skor bersama Bukilik. Kepercayaan dari sang pelatih tidak disia-siakan oleh Megawati yang langsung berada di peringkat teratas pencetak skor terbanyak Liga Korea. Kesuksesan Megawati Hangestri juga tidak terlepas dari proses adaptasinya yang sangat cepat di Liga Korea meskipun kondisi di sana cukup berbeda dari Indonesia. Meskipun di Liga Korea memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dari iklim, bahasa, makanan, hingga pola permainan, namun dia tampaknya tak terlalu terbebani akan hal itu. Bukan hanya itu, Megawati juga telah menjalin keakraban dengan pemain lawan sehingga hal inilah yang membuat orang Korea menjadikan Mega sosok yang super humble. Bahkan sama lawan yang cedera aja, Mega benar merasakan kesedihan yang tidak pernah Mega bayangkan sebelumnya. Apalagi cedera yang dialami teman baiknya di Korea itu tepat persis di hadapannya saat pertandingan. Hal itu bahkan membuat media Korea kagum dengan sikap peduli Megawati selama berseragam Red Sparks. Media Korea menyoroti sikap Megawati yang dinilai punya kehangatan rasa sikap respek terhadap lawannya. Situasi ini terlihat ketika Megawati selalu menghampiri rekan setimnya selepas Red Sparks bertanding. Dia juga kerap bercanda dengan teman-temannya. Megawati juga masih menerapkan adat ketimuran ketika main di Liga Korea, seperti halnya saat dia menyalami pemain senior maupun staf pelatih Red Sparks seusai pertandingan. Tidak hanya itu, Megawati dikenal punya sikap empati yang tinggi dan beberapa kali terlihat dia menghampiri pemain lawan usai pertandingan maupun di luar pertandingan. Saat Red Sparks menang atas Hyundai, Megawati melakukan hal itu ketika menemui pemain lawan untuk menghiburnya. Sikap positif yang selalu ditunjukkan oleh Megawati inilah yang membuat proses adaptasinya di Liga Korea berjalan dengan baik. Cedera yang dialami oleh punggawa Hillstad Wipawe saat melawan Red Sparks nampaknya berujung di meja operasi. Kondisi Wipawe cukup parah sehingga harus diadakannya tindakan pembedahan terhadap lutut kirinya. Baru-baru ini manajemen Hillstad menyebutkan Wipawe akan melakukan bedah lutut dan akan memakan waktu lama untuk pulih. Akibat salah mendarat saat menyerang bola pada Red Sparks, ligamen kiri Wipawe pecah serta kerusakan tulang rawan hemiskus eksternal mengakibatkan operasi tidak bisa dihindarkan. Pemulihan lutut Wipawe tentu membuat pemain asal Thailand tersebut absen dengan waktu yang sangat lama. Tentu saja keadaan Wipawe membuat Hyundai Hillstad tidak baik-baik saja. Hillstad terpaksa kehilangan rekan duet Moma Basoko yang handal di momen krusial. Jarak poin Hillstad dengan Red Sparkers hanya terpaut 3 poin, yang artinya jika Red Sparks mampu menambah poin, maka Hyundai otomatis turun ke peringkat ketiga bertukaran dengan Megawati CS.
Cederanya Wipawi di momen krusial ini barang tentu membuat Hyundai Hillstead kena mental. Terbukti saat melawan Red Sparks, mental pemain Hyundai Hillstead langsung down sehingga memudahkan Red Sparks menangkan laga tersebut. Dari hasil pemeriksaan, Wipawi Sritong ternyata diputuskan tim medis Hillstead untuk tidak melanjutkan sisa kompetisi Liga Voli Korea musim ini. Cedera serta harus menjalani pembedahan membuat karier Wipawi terancam berakhir bersama Hillstead karena dirinya berpeluang besar bakal absen di sisa musim ini untuk menjalani masa pemulihan. Sekadar informasi, Wipawi Sritong sendiri merupakan pemain timnas voli putri Thailand yang sedang menjalani musim keduanya bersama Hillstead. Alhasil Hillstead akan bertumpu kepada Laetitia Momabasoko yang menjadi pemain asing tersisa serta memang menjadi motor tim sejak awal bergabung. Ini bukan pertama kalinya Hillstead dihadapkan dengan situasi genting. Sebelumnya Yang Hyojin selaku middle blocker juga terpaksa absen karena mengalami cedera punggung. Sementara itu saat ini Hillstead berada di posisi kedua dengan 53 poin, hanya selisih 3 angka dari Red Sparks yang berada di peringkat ketiga di klasemen Liga Voli Korea. Di balik kemenangan Red Sparks atas Hyundai Hillstead, ada sejumlah momen yang menarik perhatian selama pertandingan dan setelah. Mentalitas Red Sparks membuktikan bahwa mereka adalah salah satu kandidat kuat juara Liga Voli Korea musim ini. Red Sparks bangkit lebih kuat, fantastis, dengan memainkan pemain terbaiknya sejak awal laga serangan Megawati dan Bukilic mampu menyulitkan Hillstead hingga pada akhirnya dimenangkan Red Sparks dengan skor 3-1. Namun di balik kemenangan Red Sparks tersebut, tindakan pelatih Ko Hee-jin saat laga berjalan mendapatkan apresiasi. Ko Hee-jin sempat meminta video VAR untuk menunjukkan jika Megawati tidak bersalah dalam insiden cederanya Wipawi. Ketika pemain Thailand itu melakukan spike, ia terlihat mendarat tak sempurna yang mengakibatkan lututnya mengalami cedera. Ko Hee-jin meminta VAR menayangkan video rekaman karena Megawati saat itu menjadi pemain terdekat saat berupaya memblok spike Wipawi. Megawati terlihat panik saat melihat Wipawi tak bisa berdiri. Saat itulah Ko Hee-jin meminta cek VAR karena tak ingin pemainnya terbebani. Ko Hee-jin meminta cek VAR untuk memastikan apakah Megawati menjadi penyebab Wipawi atau bukan. Setelah dilakukan cek video menunjukkan jika Megawati bukanlah penyebab cederanya Wipawi.